Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham BES ternyata bisa naik 100% dan ada perhitungannya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini tentu saja kita akan membahas saham BES atau PT Bekasi Fajar Industrial Estate. Nah, ini merupakan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan ini. Yang pertama adalah mereka berdiri lebih dari 30 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 1989 dan tentunya bergerak di bidang industri dan properti. Berikutnya dari aspek lahannya, teman-teman bisa baca di sini bahwa harga lahan industri di Bekasi sudah mahal, di mana dengan angka sekitar 220 USD per meter persegi. Nah, pertanyaannya apakah dampaknya? Apabila harga rata-rata semakin mahal, menyebabkan potensi pendapatannya semakin besar. Karena perusahaan ini tentu sudah memiliki land bank sebelumnya dengan harga yang masih murah. Apabila mereka melakukan penjualan, secara tidak langsung mereka akan menggunakan harga pada saat dilakukannya penjualan yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan perusahaan ini. Sekarang kita akan lihat lagi, ternyata pada tahun 2023 ini, perusahaan ini berencana untuk melakukan pembelian lahan kembali dengan mengalokasikan capex sekitar 300 miliar di tahun 2023 ini. Nah, bisa teman-teman baca di sini, per Q1 tahun 2023 ini, perusahaan BES memiliki cadangan lahan atau land bank bersih seluas 688 hektar. Cadangan lahan tersebut menurun dari semula 699. Ini bisa diartikan seperti ini. Apabila cadangan lahannya mengalami penurunan, secara tidak langsung kita berharap terjadi peningkatan penjualan atau pendapatannya di tahun 2023 ini. Dan hal keduanya adalah jika perusahaan ini memiliki cadangan lahan yang semakin kecil, berarti mereka memiliki bisnis operasional yang semakin bertumbuh. Dan tidak sampai di situ saja, mereka menganggarkan sekitar 300 miliar di tahun ini untuk melakukan pembelian lahan, yang berarti perusahaan ini optimis bahwa bisnis perusahaan ini masih bisa tumbuh di tahun 2023. Bahkan rencananya 90% dari dana capex akan dipakai untuk sebagai pembelian lahan dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, kita bahas dari aspek pendapatannya. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa pendapatan perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Tapi menariknya, di tahun 2023 pada Q1-nya, pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan Q1 tahun 2022. Itu berarti, jika disetahunkan, secara tidak langsung bisa saja pendapatan di tahun 2023 ini akan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan di tahun 2022 secara total. Kemudian dari aspek labanya, laba perusahaan ini naik 7 kali lipat di Q1 tahun 2023. Bisa teman-teman lihat di sini, dari yang awalnya 13,2 menjadi 109,2 di Q1 tahun 2023 ini. Itu sangat menarik mengingat kinerja di tahun 2022 ini sebenarnya sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja di tahun 2021 yang masih membukukan kerugian. Begitu juga dengan tahun 2020. Apakah itu berarti di tahun 2023 ini saham BES akan mengalami peningkatan kinerja yang signifikan? Kita lihat saja hingga laporan Q4 tahun 2023-nya seperti apa. Nah, sekarang aspek berikutnya adalah kita bahas dari aspek ekuitas. Teman-teman bisa lihat di sini, perusahaan ini punya saldo laba yang bisa dikatakan besar dengan angka 3 triliun rupiah. Angka ini tentu mendominasi dari total ekuitasnya yang berjumlah 4,4 triliun rupiah. Ini merupakan salah satu poin penting yang teman-teman harus analisa apabila tertarik ingin melakukan pembelian saham. Apakah komponen ekuitasnya itu didominasi oleh saldo laba yang belum dicadangkan? Berarti mereka masih punya stok dana yang cukup besar untuk bisa melakukan ekspansi ataupun masih bisa melakukan pengembangan dari perusahaannya. Tidak sampai di situ saja, perusahaan ini juga punya DER yang rendah dengan angka 36%, yang berarti total hutangnya jauh lebih rendah dibandingkan ekuitas yang mereka miliki, khususnya saldo laba yang mereka miliki. Berikutnya dari aspek efisiensi biaya, teman-teman bisa lihat di sini, efisiensi biaya perusahaan ini bisa dikatakan cukup baik. Dengan kenaikan pendapatan yang sangat signifikan di tahun 2023 ini dan kenaikan laba yang mencapai 7 kali lipat, biaya mereka mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar. Bisa teman-teman lihat di sini dari aspek biaya penjualan, umum administrasi, keuangan, pendapatan lain-lain, dan beban pajak final. Yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan hanya beban lain-lainnya saja.
dari 17,2 menjadi 41,7 di tahun 2023 ini. Nah, ini merupakan salah satu aspek yang menarik karena perusahaan ini mampu meningkatkan pendapatan yang signifikan, tapi beban operasionalnya bisa dijaga. Itu merupakan salah satu efisiensi biaya yang bisa dikatakan cukup baik. Berikutnya dari poin PBV-nya, bisa teman-teman lihat di sini rata-rata 3 tahun terakhir PBV-nya adalah 0,31 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Mungkin apabila teman-teman melihat dari historical PBV saat video ini dibuat tentu di atas rata-rata 3 tahun terakhirnya. Tapi angka 0,3 ini masih menarik jika dibandingkan dengan valuasi perusahaan lainnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan utama dari video ini, apakah saham BS bisa naik 100%? Harga pada saat video ini dibuat di angka Rp174 dengan PBV 0,3 kali. Dan modal buku per lembar sahamnya adalah Rp459. Kita asumsikan jika saham BS ini naik 100%, berarti harganya akan naik dari 174 menjadi Rp348, yang berarti PBV-nya juga masih 0,7 kali. Jika teman-teman membagi, modal buku per lembar dibagi dengan harga valuasi saat naik 100%. Dan menariknya juga, harga tertinggi saham BES ini dalam 5 tahun terakhir adalah 338, yang mana masih mendekati harga proyeksi jika naik 100% adalah 348. Jadi kesimpulannya, apakah saham BES ini bisa naik 100%? Mungkin saja dengan valuasi seperti ini. Tapi ini juga tidak menjadi jaminan, meskipun secara hitung-hitungan saham ini masih masuk, dan jika kita bandingkan dengan harga tertinggi 5 tahun terakhirnya juga masih possible, tapi banyak faktor yang menentukan apakah saham itu bisa naik signifikan atau tidak, seperti kinerja keuangannya seperti apa, pemilik perusahaan ini seperti apa, bagaimana respon pasar terhadap harga sahamnya, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja saham ini juga punya beberapa kelemahan selain kelebihan yang tadi kita bahas. Jadi teman-teman, sebelum membeli saham, teman-teman juga harus melihat kelemahan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan ini dan jangan hanya melihat kelebihannya saja. Demikianlah pembahasan dari video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila teman-teman tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.